Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Dila yang akan menemani kalian belajar pada video kali ini. Nah, di video ini kita akan belajar mengenai penyesuaian beban dibayar di muka dalam jurnal penyesuaian. Kita juga akan mencari tahu kenapa beban dibayar di muka perlu disesuaikan. Yuk, simak video ini dan jangan lupa catat poin-poin pentingnya. Beban dibayar di muka adalah biaya yang telah dibayar terlebih dahulu tetapi manfaat dari pembayaran itu belum diperoleh atau digunakan. Seperti sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, sewa gedung, dan iklan dibayar di muka. Selama waktu berjalan, jumlah biaya berkurang tetapi pengurangannya belum dicatat. Penyesuaian dilakukan untuk menentukan bagian yang sudah menjadi beban dan bagian yang masih menjadi aset. Penyesuaian beban dibayar di muka menggunakan dua pendekatan, yaitu yang pertama ada pendekatan neraca, di mana pada saat pembayaran beban dibayar di muka, perusahaan mencatat sebagai harta, dan pada saat penyesuaian dicatat yang sudah terpakai atau yang sudah menjadi beban. Yang kedua, ada pendekatan laba rugi, yaitu pada saat pembayaran beban dibayar di muka, perusahaan mencatat sebagai beban dan pada saat penyesuaian dicatat yang masih tersisa atau yang belum terpakai. Selanjutnya kita lihat contoh soal ini. Pada tanggal 1 Mei 2025 dibayar sewa gedung untuk 1 tahun sebesar 18 juta. Kita akan menghitung jurnal penyesuaian menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan neraca dan laba rugi. Kita akan menghitung menggunakan pendekatan neraca terlebih dahulu. Di pendekatan neraca, yang ditulis di jurnal adalah akun harta. Jadi untuk sewa gedung ini berarti untuk akun hartanya yaitu sewa dibayar di muka. Untuk jurnal saat pembayarannya ada debit sewa dibayar di muka dan juga kreditnya kas sebesar 18 juta. Untuk menghitung penyesuaiannya dengan pendekatan neraca, kita perlu mencari sewa gedung yang sudah terpakai terlebih dahulu. Pada soal disebutkan bahwa dibayar sewa gedung pada bulan Mei, sedangkan untuk jurnal penyesuaian itu dilakukan pada bulan Desember. Antara Mei sampai Desember itu berapa bulan yang sudah terpakai? Nah, kita hitung dari Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ada 8 bulan yang sudah terpakai. Karena kita sudah tahu yang sudah terpakai 8 bulan, lalu kita harus mencari nilai nominal saldonya. Caranya yaitu kita tulis 8 per 12 karena 1 tahun itu ada 12 bulan, dikali dengan 18 juta hasilnya adalah 12 juta. Jadi sewa gedung yang sudah terpakai adalah 12 juta. Lalu untuk jurnalnya adalah debit ada beban sewa sebesar 12 juta dan kreditnya sewa dibayar di muka sebesar 12 juta. Ini berarti kita sudah mengakui beban sewa yang sudah terpakai atau yang telah digunakan. Nah, selanjutnya kita akan hitung menggunakan pendekatan laba rugi dengan soal yang sama. Kalau di pendekatan neraca tadi untuk jurnal umumnya pada saat membayar sewa dituliskan akun harta yaitu sewa dibayar di muka. Sedangkan untuk pendekatan laba rugi dituliskan akun beban sewa. Jadi debitnya beban sewa dan kreditnya kas sebesar 18 juta. Lanjut kita hitung untuk jurnal penyesuaiannya. Untuk pendekatan neraca tadi kan kita harus mencari sewa yang sudah terpakai dalam satu periode. Nah, untuk pendekatan laba rugi yang dicari yaitu sisanya. Jadi yang dituliskan di jurnal penyesuaian nanti adalah sisanya. Tadi kan sudah diketahui yang terpakai sebesar 12 juta. Lalu kita tinggal cari aja sisanya berapa. Caranya yaitu sewa gedungnya tadi kan sebesar 18 juta. Lalu yang sudah terpakai sebesar 12 juta. Maka dari itu, 18 juta dikurangi 12 juta sama dengan 6 juta. Jadi sisanya sebesar 6 juta. Dan inilah yang nantinya akan dijadikan jurnal penyesuaian untuk pendekatan laba rugi. Nah, untuk jurnal penyesuaiannya berarti debitnya sewa dibayar di muka, kreditnya beban sewa sejumlah 6 juta. Pada pendekatan laba rugi ini kita mengoreksi beban yang benar-benar sudah terpakai dan sudah menjadi beban. Lalu pada pendekatan ini kita kembalikan bagian yang
belum terpakai sebagai harta agar tidak membebani laporan keuangan. Kesimpulannya, terdapat dua pendekatan, yaitu pendekatan neraca dan laba rugi. Nah, untuk pendekatan neraca, jurnal umumnya saat membayar sewa itu sebagai harta, sedangkan untuk pendekatan laba rugi dicatat sebagai beban. Pada pendekatan neraca, menghitung yang sudah digunakan, yang sudah menjadi beban, sedangkan untuk pendekatan laba rugi ini menghitung yang tersisa atau yang belum menjadi beban. Karena kita sudah belajar terkait jurnal penyesuaian sewa dibayar di muka, coba kalian kerjakan soal berikut ini. Nah, itu dia pembahasan kita tentang penyesuaian beban dibayar di muka. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Semoga video ini bermanfaat dan membuat materi jurnal penyesuaian menjadi lebih mudah dipahami. Sampai bertemu di video selanjutnya.